umat yang paling disayang oleh Allah, umat yang paling baik, umat yang paling dahulu masuk syurga dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Kita bersyukur kita menjadi umat yang terbaik karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita adalah nabi yang terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada seluruh nabi-nabi yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan berkat rahmat Allah kita semuanya bisa hadir di dalam majlis yang mulia, majlis salawat, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir insyaallah kita semua adalah tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, Allah angkat derajatnya, Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya zahiran wa batina, dan kita dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi kekuatan untuk selalu tunduk patuh kepada Allah, menjalankan seluruhnya perintah-perintah Allah, dan kita insyaallah dimampukan oleh Allah untuk meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bertambah-tambah rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya ada di antara kita yang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kelak di yaumil qiyamah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diizinkan untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan marhumah, umat yang paling disayang oleh Allah, umat yang paling baik, umat yang paling dahulu masuk syurga dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Kita bersyukur kita menjadi umat yang terbaik karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi kita adalah nabi yang terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Sayyidul Anbiya, pemimpin daripada seluruh nabi-nabi yang lainnya. Dan kita dipilih oleh Allah hadir di dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, umat yang terbaik. Maka mesti harus kita syukuri. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang telah dilahirkan untuk manusia. Dan Allah menjelaskan langsung di dalam Al-Qur'an, kita adalah umat yang terbaik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa saya ini diberi anugerah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu anugerah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya ini selalu ditolong oleh Allah dari rasa ketakutan. Artinya Nabi kita ini tidak pernah ada rasa takutnya. Apapun yang terjadi, ancaman demi ancaman, tidak ada rasa kekhawatiran dan ketakutan Nabi kita, dan Nabi selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, anugerah yang kedua yang tidak diberikan kepada umat nabi-nabi yang lainnya, atau tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, saya ini diberi kunci-kunci di bumi ini, rahasia-rahasia bumi yang ada di bumi ini, Nabi kita mengetahui seluruhnya, dan bumi tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi tahu setiap esensi yang ada di bumi ini. Nabi tahu apa esensi dari setiap yang ada di bumi, pepohonan, daun, batu-batu. Bahkan Nabi tahu zikir tasbihnya yang ada di bumi, karena seluruh yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mendengarkan itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Segala sesuatu itu bertasbih yang ada di bumi ini, semuanya bertasbih, tetapi kalian tidak mengetahuinya tasbih-tasbih mereka, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa orang sahabat mengetahui tentang tasbih-tasbihnya segala sesuatu yang ada di bumi. Bahkan segalanya, semuanya ini mencintai Rasulullah. Semua ciptaan Allah yang ada di bumi semuanya cinta kepada Nabi, semuanya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Rasulullah dalam sebuah hadis tentang gunung Uhud, Jabal Uhud. Kalau kalian ingin melihat gunung yang ada di syurga, maka lihatlah Jabal Uhud. Kalau kita insyaAllah diberi kemudahan oleh Allah untuk umrah, untuk haji, maka pandanglah Jabal Uhud, ya, seperti kalian sudah melihat gunung yang ada di syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gunung Uhud mencintaiku dan aku pun mencintai gunung Uhud. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Uhud bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Tiba-tiba gunung Uhud ini bergetar, bergetar seperti gempa, karena tidak pernah terjadi gempa, sangat jarang terjadi gempa. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Uhud, wahai Uhud, tenanglah engkau, tenang. Wahai Uhud, diam, tenang, karena di atasmu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang yang akan menjadi syuhada, yaitu Sayyidina Umar dan Uthman. Maka tenanglah, diamlah gunung Uhud. Kenapa gunung Uhud bergetar? Karena dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bergetar. Seperti orang beriman, adzallina yadhkurunallah, apa namanya? Dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi gunung itu bergetar dia karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bayangkan gunung saja mencintai Rasulullah. Kalau kita tidak berusaha untuk setiap hari mencintai Rasulullah, maka kita adalah orang yang sangat rugi. Tapi hadirnya kita di sini sebagai tanda bukti bahawa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anugerah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Saya ini diberi nama Ahmad. Tidak ada seorang pun yang memiliki nama Ahmad sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Ahmad? Ahmad adalah artinya sangat terpuji, yang dipuji-puji Muhammad. Jadi kata orang, kalau ada orang bilang jangan puji Nabi Muhammad, jangan terlalu banyak puji, pujilah Allah, jangan puji nama Nabi Muhammad. Ini sudah berlawanan dengan arti dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya dipuji-puji, yang sangat terpuji. Bahkan Allah pun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Kalau Allah sendiri memujinya, apalagi kita, mesti kita banyak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku diberikan anugerah, diberikan debu yang suci untukku. Dengan debu itu bisa kita untuk tayamum, mensucikan diri. Bahkan kalau ada najis, salah satu syarat supaya najis itu bersih, salah satunya dengan debu. Kalau tidak ada air, maka debu bisa kita jadikan sebagai pengganti wudu, tayamum. Ini diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, saya ini diberi umat yang terbaik. Dan umat terbaik hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada kita ini, berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Maka banyak sekali anugerah yang kita dapatkan dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita mungkin tidak sepanjang, hanya panjang lagi umur umat-umat yang lainnya, tetapi ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dilipat gandakan 10, 70, bahkan 700 kali lipat, atau bahkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, itu dia pahalanya seperti beribadah 1000 bulan. Alhamdulillah. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat lain, kalau berbuat dosa, besok di rumahnya sudah tertulis, pintu sudah dipalang. Umat-umat Yahudi yang berbuat dosa, kalau dia buat dosa mencuri, dipotong tangannya. Kalau berzina, melihat sesuatu misalnya yang diharamkan, maka matanya dicungkil. Berat. Kalau kena najis bajunya dipotong, buang sana. Kalau kita masih bisa dicuci. Kalau berbuat anggota tubuh kita yang berbuat misalnya tangan ataupun yang lain, kaki dipotong, habis. Bahkan ada yang dibunuh sebagai tebusan keseriusan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad sangat mudah untuk bertaubat. Mudahlah kita buat dosa, kita istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang sudah bertaubat kepada Allah, kemudian dia beramal dengan amal yang baik, maka Allah ganti dosa-dosanya dengan pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Masya Allah. Bayangkan, diganti oleh Allah keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita
diganti, dilipat gandakan menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat rahmat yang Allah berikan. Berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya seperti Bani Israel. Bahkan Bani Israel ternyata pernah dilaknat oleh nabi-nabi mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel ini telah dilaknat ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam, dilaknat. Kalau umatnya sudah dilaknat, berarti umatnya agak luar biasa. Tidak bisa dibayangkan begitu luar biasa bejatnya, jahatnya. Jadi sehingga sampai sekarang Bani Israel ini masih mewarisi sifat nenek moyang mereka yang begitu jahat luar biasa. Sehingga dia kesenangannya membunuh orang lain, kesenangannya merugikan orang lain, kesenangannya senang melihat orang lain menderita, dan dia merasa dialah yang paling benar, paling baik, paling suci. Sudah membunuh orang lain masih menganggap dirinya suci. Inilah Israel. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka. Durhaka apa? Mereka menentang, melawan nabi mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu melampaui batas. Jadi dosa-dosanya sudah melampaui batas, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi dilaknat oleh nabi mereka. Nabi kita tidak pernah melaknat kita, umatnya. Kita disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dibela oleh Nabi Muhammad. Kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita selalu mendoakan umatnya. Bahkan detik-detik terakhir hidupnya masih menyebutkan ummati, ummati, umatku, umat lu. Inilah berkah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita adalah umat yang terbaik, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 syarat. Kita sudah baik, alhamdulillah. Kita menjadi umat terbaik dibandingkan dengan umat Bani Israel, dengan umat-umat yang lainnya. Tapi ada syaratnya, seperti disebutkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada 3 syarat, dan ini ada di dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan. Jadi artinya setiap kita ini punya tanggung jawab. Kita masuk syurga jangan hanya untuk diri sendiri. Beda mau syurga roh dong, gop gimana? Ya. Berarti kan ada tanggung jawab kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita. Jadi kalau kita mampu untuk mengajak orang kepada jalan yang baik, maka ajaklah. Tugas kita hanya mengajak, tapi ajaklah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita mengajak orang itu dengan hikmah, dengan lembut. Jangan nyalahkan orang. Jangan coba-coba untuk berdebat sama orang. Kalau kamu kalah debat, kamu ikut saya. Jangan nantang orang. Kita hanya menyampaikan seperti Nabi menyampaikan dengan kelembutan, dengan senyuman. Kadang Nabi bergaul dulu, bergaul dengan mereka. Dan banyak orang tertarik dengan Islam karena kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
melihat sisi Nabi, akhlak Nabi, kebaikan Nabi, kelebutan Nabi, mereka tertarik dengan hikmah. Jadi tidak semua orang diberi hikmah. Orang yang sudah diberi hikmah pasti apa yang diucapkan itu semuanya baik. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang yang diberi hikmah hanyalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang sudah pasti diberikan hikmah, utiya khairan katsira, maka yang datang darinya itu semuanya baik, baik, baik. Dan orang yang menerima pasti dengan senang hati, tidak ada yang tersinggung, karena dia menyampaikan dengan hikmah. Jadi insyaAllah kita diberi ilmu hikmah ini, jadi orang mudah menerima kita. Jadi mengajak orang dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan memberikan contoh hasanah yang baik. Kita tidak bisa pusing-pusing, lihat aja Nabi, pelajari akhlak Nabi, maka insya-Allah ini semua sudah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi kalau kita tidak kenal Nabi? Maka pelajarilah sirah nabawiyah, kita pelajari tentang kebiasaan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, sehingga akan bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan baik. Kalau mengkritik orang, dengan santun. Kalau mengajak orang berdebat, dengan santun, dengan ihsan, dengan baik. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi mesti kita khawatir, risau kepada orang lain yang belum mendapatkan hidayah. Ternyata ada juga orang Islam yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan syariat-syariatnya Allah. Dia Islam, tetapi masih banyak meninggalkan salat. Ada orang Islam meninggalkan salat? Ada. Kita khawatir enggak? Jadi suatu ketika, ini tentang salat, sedikit tentang salat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat-sahabatnya. Cerita apa? Tentang mimpinya Nabi. Nabi mimpi, mimpi Nabi cerita kepada sahabatnya. Ini menandakan apa? Nabi dengan sahabat sangat dekat. Mimpi Nabi pun diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Mimpi Nabi ini sama dengan wahyu dan benar. Kalau Nabi mimpi, ini benar. Kita pun kalau mimpi Nabi benar. Jangankan Nabi yang mimpi, tanya lumpur Nabi adalah hak, karena syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang mimpi ini Nabi. Nabi bercerita kepada sahabatnya, saya ini didatangi oleh dua malaikat, dan malaikat itu mengajak saya ke suatu tempat. Kemudian saya diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Ada seseorang yang tidur, dia tidur, kemudian di sampingnya ada seorang laki-laki yang memegang batu yang sangat besar. Kemudian batu itu dijatuhkan ke kepala seseorang itu yang tidur, sehingga pecah, hancur kepalanya. Kemudian batu yang bulat itu berguling-guling. Kemudian orang laki-laki itu mengambil lagi, memungut batu tersebut, kemudian kepala yang tadi hancur utuh kembali dilempar lagi, dan itu berulang-ulang kejadiannya. Dan Rasulullah mengatakan, subhanallah,
Kemudian Nabi bertanya, siapakah ini? Wahai malaikat, siapa? Siapa ini? Malaikat ini belum menjawab. Ada berapa hal yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Di akhirnya malaikat ini, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, mengatakan orang tersebut adalah orang yang pertama, mereka meremehkan Al-Quran. Mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Meremehkan Al-Quran artinya juga mengabaikan Al-Quran. Allah beri kita kitabullah, Al-Quran yang mulia, tapi kita tinggalkan Al-Quran. Kita tidak mau baca Al-Quran. Tidak ada usaha sedikit pun. Hanya usaha, dia benar usaha dapat. Kalau nggak bisa baca, ada orang yang memang kadang-kadang Allah beri dia tidak bisa baca Al-Quran. Jangan Al-Quran, dia buta aksara, tidak bisa membaca, dan ajib. Tapi dia ada usaha, minimal dia pegang Al-Quran, dia cium-cium Al-Quran. Ini artinya ada usaha. Ini sama sekali meninggalkan Al-Quran. Atau dia tahu maknanya tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka akan mendapatkan siksa seperti itu. Yang kedua orang yang meremehkan salatnya, orang yang meninggalkan salat, atau orang yang mengakhirkan salat, Allah berikan hukuman kepadanya, maka nanti di yaumil qiyamah kepalanya akan dihancurkan. Dan ini hadis disebutkan dalam hadis sahih Bukhari. Jangan main-main, karena perintah salat ini perintah yang paling agung. Nabi menerima ini langsung Isra wa Mi'raj, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak main-main. Dan orang yang tidak menghargai perintah Allah ini, maka akan mendapatkan hukuman. Jadi ada orang-orang yang sengaja mengakhirkan waktu salat, sengaja ala hanti. Ini yang jadi agungkan, hormati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah bos nanya, mututu, tahu boleh bos, get bos. Tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita santai saja. Jadi orang yang mengabaikan salat maka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang tahu ada perintah, kalau kita menjadi umat yang baik, umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah kemungkaran semampu kita. Tapi hati-hati ya, pasti ada cara. Kalau kita kasar menegur orang, kita bahaya, kena tampak. Kalau orang sanggup menerima, kalau tidak sanggup pasti dia tersinggung. Memang kita berniat untuk menegakkan nahi mungkar tapi dengan cara yang keras, kasar, sehingga terjadi perlawanan, maka lebih banyak mudaratnya. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Segala sesuatu itu dengan iman. Kita hadir di sini dengan iman. Apa makna iman? Kita melakukan sesuatu karena Allah, untuk Allah, mukhlishina lahuddin, karena ada iman, yakin dengan Allah, bukan mengharapkan apapun dari dunia ini. Yang kita tuju yang pertama adalah Allah. Maka ucapkan ilahi anta maqsuri wa ridhaka maghlubi, wahai Tuhanku, engkaulah puncak tujuanku dan ridhamu yang kami cari. Sehingga kita mendapatkan mahabbah, mendapatkan cinta Allah, dan kita akan mengenal Allah dengan iman yang benar. InsyaAllah Allah tolong kita, dan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tulus dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup suhbah ini, saya ingin tanya dulu. Boleh nanya? Biasanya kita acaranya di majelisnya di atas, di kayu. Tiba-tiba berubah di sini, kembali lagi awalnya di sini.
ya. Di sini ini pernah kita coba, tapi tidak banyak orangnya. Ketika majlis ini dipindahkan ke kayu, alhamdulillah ada orang bertambah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terus tiba-tiba mungkin bertanya, kenapa dipindah ke sini? Ada yang bertanya? Atau ada pertanyaan hanya di kepala saja, tidak berani bertanya? Ada yang bertanya? Ada. Kira-kira tahu jawabannya? Nggak tahu? Hah? Nggak apa tadi? Tidak mau lagi, ya. Pintar. Tapi saya teringat kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi dulu ketika khutbah, beliau bersandarnya di pohon kurma, ya. Dan pohon kurma ini sudah mati, nggak hidup, nggak ada daun lagi. Tapi suatu ketika ada seorang ibu-ibu Buncala misalnya, ibu-ibu menghadiahkan mimbar. Nah, itulah asal muasal ada mimbar diberikan. Jadi Rasulullah ini sangat baik, luar biasa. Nabi menghargai pemberian orang, tidak mengecewakan ibu-ibu itu telah memberikan mimbar itu. Maka naiklah Rasulullah SAW khutbah di atas mimbar. Ketika Nabi naik, maka Nabi mendengarkan ada tangisan semakin lama semakin besar tangisannya. Dan tangisan ini kalau kita ceritakan, nangisnya ini benar-benar nangis. Ini bahasa Aceh mutuk-tuk imu. Aduh, sedih rat. Bahkan sahabat juga mendengarkan tangisan ini. Ini benda yang sudah mati. Ketika dekat dengan Rasulullah maka hidup. Kita orang yang bersalawat, hati kita yang sudah kotor, yang sudah mati, yang sudah banyak kotorannya, dengan salawat, dengan cinta Nabi akan hidup kembali insyaallah. Jadi pohon kurma itu dia menangis. Kemudian Rasulullah turun menenangkan ipok-pok agak menenangkan anak bayi, ipok-pok Rasulullah dipeluk oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia diam, tenang. Diam. Masya Allah. Saya ingat itu kan kayu. Dengan berkah kayu dia merindukan itu energi. Salawat kita masuk ke dalam sel-sel, pori-pori yang ada di dalam kayu-kayu itu. Dia merasakan itu, dia nyaman, dia tenang. Walaupun itu sudah mati, seperti kurma, pohon kurma yang sudah mati, tapi segala sesuatu itu hidup. Sesuatu yang sudah disentuh dengan Nabi Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad, maka itu hidup. Maka Nabi diberikan kunci-kunci bumi yang ada di seluruh bumi ini, pohon-pohon, kayu-kayu. Tapi jaraknya nggak jauh, saya masih bisa memandang rumah kayu. Jadi dengan asbab itu, insyaallah akan bertambah ramai jamaahnya. Ya ibu-ibu ya. Jadi kita meninggalkan itu bukan karena sesuatu tidak menghargai, tapi karena tempat yang sudah sempit di sana, maka kita pindah di sini. Saya berharap di sini juga akan lebih sempit lagi. Kalau sempit di sini, kita pindah kemana? Kemana? Lapangan. Bapak ini usulkan di Masjid Raya. Insyaallah kapan-kapan kita buat juga di Masjid Raya. Karena itu sangat pengaruh dengan tempat, Pak. Belum tentu saya zikir tempat lain belum tentu bisa hadir seperti ini. Jadi tempat itu, makanya tempat itu ada berkahnya, ada berkah. Jadi insyaallah kita berharap kita istiqamah. Maka mari kita mengajak saudara-saudara kita, karena ada ayat Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada mengajak orang kepada jalan Allah, untuk ingat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Inilah ucapan yang paling baik.
Tidak ada ucapan yang lain kecuali ucapan kita apa? Mengajak orang kepada jalan Allah seperti ini. Orang yang tidak sadar, orang yang enggak taubat, alhamdulillah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulunya sedikit zikir akan lebih banyak berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih dan kurang kami minta maaf. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala وبركاته. وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال.